ilmu dengan ilmiah, menjelaskan secara ilmiah baik ilmiah, kitab baik kitab, referensi baik referensi. Perkara nasab ini perkara ilmu nasab. Perkara nasab bukan perkara kotor, perkara nasab bukan perkara gelut, perkara nasab bukan perkara perang, perkara nasab adalah perkara ilmu, perkara ilmiah. Referensinya yang kitab sejarah, silsilah nasab yang sudah ditahqiq, yang sahih, tidak mengkoti, dan tes DNA. Banyak yang salah sangka tentang tes DNA. Yang dituduh itu kambing hitamkan terkait tes DNA, Gus Abbas Buntet, Yusuf Kiai Haji Imaduddin. Sebetulnya yang pertama kali menganjurkan bahkan mewajibkan terhadap siapapun yang ngaku keturunan Nabi harus dites DNA itu ya bukan Kiai Haji Imaduddin, bukan Yusuf dan Gus Abbas Buntet, bukan orang PWLS, tapi Rizik Syihab. Rizik Syihab lah yang pertama kali rekam jejak medsos masih jelas mengatakan siapa saja yang mengaku cucu Nabi, perlihatkan silsilah nasabnya yang mutasil ke Rasulullah, gegerkan kitabnya, kemudian tes DNA, barangkali DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Nah, Rizik Syihab lah yang ngomong. Yusuf ketika itu mengikuti Rizik Syihab. Katanya Rizik Syihab ini ulama. Ya, saya ikuti dengan teman-teman. Maka siapa yang ngaku-ngaku cucu Nabi? Kita orang Pandeglang tahu semua. Apakah yang ngaku cucu Nabi itu Yusuf? Di dalam darah Yusuf mengalir darah suci Rasulullah? Ada. Apakah Gus Abbas? Ada. Kiai Haji Imaduddin orang PWI? Ada. Yang gembar-gembor mengklaim diri, ngaku-ngaku dengan sangat yakin, pede di podium, di TV itu ya tadi oknum-oknum Habibie yang jelas itu ya Bahar Smith. Maka ketika ada yang ngaku cucu Nabi di hadapan umum, maka kena kita anjuran Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa kita harus cemburu, artinya harus memverifikasi, menanyakan validitasnya, benar enggak nih? Kebetulan banyak yang ngaku dari para Habib. Nah, kita umat Islam terpanggil ditambah diperkuat dengan adanya statement Rizik Syihab. Ditanyakan silsilah nasabnya, ditanyakan kitabnya, ditanyakan tes DNA, suruh Rizik Syihab. Nah, ketika kami bertanya, Gus Abbas bertanya, meminta bukti dan validitasnya kepada mereka para Habib yang ngaku cucu Nabi, mestinya mereka menjawab dengan ilmiah, dengan data, fakta, dan bukti. Ini kitab sejamannya, ini data sejarahnya, ini referensinya, ini manuskripnya, ini tes DNA-nya. Enggak usah marah-marah, ngotot-ngotot, pelotot-pelotot dengan perang dan perang. PWLS ini dakwahnya dengan ilmu dan akhlak. Bukan berarti kita tidak berani untuk perang, dan karena kita memang bukan orang yang punya ambisi perang. Tapi kita hanya sedang dakwah berdasarkan ilmu dan akhlak. Ditanyakanlah secara ilmiah kepada mereka. Ya kalau bicara perang, mungkin ini keturunan orang yang tukang perang. Orang Pandeglang ini, para tubaus di Pandeglang, para ratu, para turunan Abuya, turunan Kiai, ada turunan Abuya Sohib, Syekh Sohib, ada turunan Syekh Ruyan. Wah, ini juga turunan tukang perang kita. Orang-orang Pandeglang, orang pribumi Nusantara itu tukang perang. Jangan ngajak-ngajak perang kepada keturunan tukang perang. Kalau kita tidak ladeni, ngapain? Karena kita yang dakwahnya juga sejatinya ilmu dan akhlak.
kecuali tidak memang diganggu. Nah kalau ada yang nanyakan, ini PWLS Pandeglang punya modal apa berdiri di Pandeglang? Udah harus disiapkan hijibnya, hijib nasr. Nggak usah hijib nasr, kalaupun kita punya nggak usah, karena kita bukan sedang perang secara fisik, kita sedang perang secara ilmiah. Kita ini PWLS Pandeglang Musunca punya hijib, sangat ampuh hijibnya, yang mungkin ditakuti oleh Bahar Smith dan Rizik Syihab. Ya apa? Hijib tes DNA. Itu lebih dasar itu. Hijib tes DNA. Berani nggak Rizik Syihab sama Habib yang lain sama Bahar Smith melawan hijib tes DNA? Kalau berani sudah datang ke Cilangkap. Kita nggak usah pada ditanya hijib-hijib. Orang Pandeglang ditanya hijib. Atau malah ditanya hijib orang Pandeglang nggak ada haran sapopoe tadi beta dekat sakit telegang teh hijib. Nucan boga eta meureunnan Habibna tes DNA, urang geus boga. Siap untuk menanyakan tes DNA, siap tetap. Boga ieu PWLS Pandeglang ieu hijib PWLS Banten, hijib tes DNA. Kalau mau diserang ku hijib tes DNA, kira-kira Rizik Syihab Bahar Smith bandieun teu? 100% mau bandieun. Para muhibin-muhibinna oknum ge pasti sieun ditanya tes DNA mah. Pasti loba narasi kaditu persis di rumah boga hutang ditagih balasan. Persis saya tanggal. Nya atau persis di rumah nyambung ditanya kuno kolot. Persis eta kitu. Loba alasan. Kalau geus sina memang bena ku nyambung sieun kana kolot geus teh. Mau boga hutang ditanya tagih hutang balasan mau bae can boga duit beres. Geus tuh kaditu terus. Tak eta para Habib ketika ditanya tes nang ini geus ngaku aing ieu lain keturunan Nabi hafal grup aingna ge geus beres plat ge geus mun mobil teh urang mah plat eta plat ge aduh beres. Jadi kita nih PWLS datang rakyat Indonesia dan manusia Indonesia insyaallah sederhana saja, nggak mesti ngotot-ngotot, mesti diajak perang jago dong di perang-perang di provokasi, nggak usah. Dengan adanya pengakuan dari saudara kita para Habib, aneh ini ngaku bukan zuriat Nabi, bukan cucu Nabi, bohong, aneh ini mohon maaf sesuai beres sudah, nggak perlu ada pertentangan, nggak ada mesti beribut isu di Indonesia, apalagi acung-acung pedang, acung-acung celurit, aku bawa kali celurit apa yang kita diladekan ke tukang golok wae lumayan ya tak, yang mahal sudah kawin sudah enggak, celurit dan pedang yang acung-acung di Bahar eta. Ngacung-ngacung culik jeung pedang di Indonesia sama di Banten atas aneh itu mah. Kabetan dulu aing teh ieu tukang ngomong bebek sok kaluhur teh lumayan eta pedang yang culik eta. Yang sugan aya bayawak mah. Jadi kita PWLS tidak searogan itu. Tadi kembali kepada misi PWI LS Perjuangan Waris Indonesia. LS itu jangan salah sangka ya, jangan salah kafir. LS itu singkatan Laskar Sabilillah, sabilillahnya disingkat Sabilillah 9 waliullah, sabilillah 9 waliullah. Siapa? Ya Wali Songo. Oh ini ngaku-ngaku keturunan Wali Songo, ya nggak apa-apa kalau memang keturunan Wali Songo, emang salah. Sebab keturunan Wali Songo itu memang tidak ada. Mereka siap diverifikasi, silsilahnya ada. Siapa keturunan Wali Songo di Pandeglang? Banyak keturunan Wali Songo di Pandeglang. Hampir di tiap pojok keturunan Wali Songo. Yang para tu bagus, para ratu itu keturunan Wali Songo. Kadulur aing, eta tukang ojek si Paku. Eta tu bagus keturunan Wali Songo. Sarua beda teh. Lur aing anu dagang bakwan ratu. Atuh keturunan Wali Songo. Duriatun Nabi, setiap keturunan Wali Songo itu siapapun dia, termasuk di Banten, Ratu dan Tubagus, yang Duriatun Nabi. Kalaupun ada yang tidak menerima itu, orang-orang yang hasud aja itu, yang tidak mau tersaing. Memang nyaingan orang Banten, para Tubagus, para Ratu, kayak Pak Habib berat itu, para Tubagus, para Ratu dan karena rasep sarau begini, serakti paling tapi, hesen nyaingan memang. Oh, senajan teu mancung eta para tugas para di Pandeglang durian Nabi. Malah kasaing di bangsa Habib mah. Para tugas para di Pandeglang karena dawir. Benar. Para tugas para di Pandeglang durian Nabi ge karena dawir, najan teu mancung karena dawir. Beda jeung oknum Habib mancung tapi dawir muter bara main. Benar.
Dari bencana, dari banyak. Bahkan para di Pandeglang, para kebagusna, lo banyak jarang di kiai di Pandeglang eta. Kebanyakan kiai-kiai di Pandeglang, ulang di Pandeglang dan Banten itu keturunan para bagus itu, para ulama. Jadi ketika PWRS hadir di Pandeglang sangat cocok sekali, cocok. Lain 100.000 cocok karena memang di Pandeglang ini daerah bersejarah. Pandeglang adalah kota 1.000 ulama, 1.000 ulama, 1.000 santri. Di Pandeglang ini lahir para ulama-ulama yang hadal. Lahir Abuya Dimyati Cidahu, lahir Abuya Bustami, Abuya Halimi, luksananya Sesoim Sehrunyani, banyak sekali. Dan wajar kalau memang di Pandeglang, menurut saya bukan sunnah lagi ada PWI, wajib ada PWRS di Pandeglang. Malu kalau di Pandeglang tidak ada PWI. Artinya harus ada organisasi yang meluruskan sejarah, menjaga sejarah nasab, menjaga makom-makom leluhur kita di Pandeglang. Kali itu wali-wali. Menurut saya yang paling banyak wali ini di Pandeglang. Terkadang satu kampung ada 2 wali, paling sedikitnya wali Pandeglang 2. Satu kampung terkadang paling sedikit di Pandeglang kita wali 2 paling sedikit. Andai kata tidak kita, andai kata tidak ada PWRS di Pandeglang yang menjaga sejarah dan makom wali, bagaimana jadinya ketika datang Oknum Habib dibelokkan kata makom wali jadi Habib kabeh. Waktu ke si Erik jadi Habib Erik katanya. Leluhur si Erik tadi nabi bagus jadi Habib Erik. Repot gitu. Jangan-jangan nanti pun Syekh Sohib pun diklaim itu Habib nanti Syekh Ruyani. Ini yang dikhawatirkan. Nah kalau kita membiarkan para ulama-ulama yang tidak bernasab ke Habib, tidak bernasab ke Ubaidillah, kemudian dibelokkan oleh oknum, kemudian kita diam, padahal kita tahu itu bukan keturunan Ubaidillah, kita berdosa. Kita terkena laknatnya. Maka ketika PWRS lahir di Pandeglang berarti PWRS sudah mencegah terjadinya tindakan dari Allah melaknat kita karena kita tidak akan diam, betul? Harus ada yang berbicara di satu daerah meluruskan yang sejarah, harus ada yang berani seperti itu. Nah bagi mereka-mereka para muhibin siapapun dia, saya menghimbau mengajak, enggak usah ngotot-ngotot, enggak usah ngajak orang, ngajak dulu sekarang, ngajak hijib. Jangan, ini bukan masalah hijib dan tidaknya. Masalahnya argumentasi secara ilmiah, secara data sejarah. Silakan para muhibin mau ngebela Habibna, monggo. Kami tidak akan melarang orang untuk mencintai siapapun. Silakan dari Bogor Balos. Ngan pula jangan sampai hanya dengan cintanya, kemudian yang dicintainya tidak boleh dikritik, tidak boleh ditanya validitasnya. Atau jangan, silakan. Justru ketika seseorang mencintai seseorang, muhibin mencintai Habibnya, buktikan cinta muhibin terhadap Habibnya, perlihatkan kepada kami bukti tes DNA mereka. Eta bukti cinta ngarana tuh kudu peperangan ngajak-ngajak gelut. Orang Pandeglang, orang Banten diajak gelut, utara diajak begitu kadang-kadang oknum-oknum mah. Tekuru yang kami butuhkan bukan masalah perang. Silakan para muhibin untuk mencintai Habibnya, buktikan cintanya pada Habibnya, perlihatkan kepada kami bukti tes DNA Habib. Nih tes DNA Habib, C1 berarti memang duriat benar. Oh kalau ternyata tidak bisa menghadirkan bukti DNA para Habib, tidak G1, adanya G1, lalu kami akan marah? Kagak. Kalaupun terbukti itu Habib, Habibnya para muhibin ini, haplogrupnya bukan G1, kami tidak akan marah. Silakan aja, sebab masalah akhlak tidak terlihat dari G1 atau J1. Sekalipun G, kalau akhlaknya baik ya kita hormati, betul? Itu walaupun J semuanya, J1 dunia Nabi, tapi kalau tidak beradab, tidak berakhlak, menghujat pemerintah, menghujat TNI Polri, para jenderal-jenderal dikatakan monyet, para organisasi-organisasi sedang menunjukkan kebenaran disebut monyet, ulama disebut monyet, maka kami
Kami tidak akan takut terhadap orang tersebut. Kami akan lurus, katakan kantor. Walaupun itu dia satu, sebaliknya. Apalagi bukan D1, malah G monyet-monyetkan orang yang bukan monyet. Nah, bagaimana kami akan hormat terhadap mereka yang punya ucapan kotor seperti itu. Makin tidak percaya kami nanti, maka PWRS akan menolak itu semua. Salah besar kalau beranggapan PW ini hadir untuk memecah belah umat. Salah. Tidak ada bukti PWRS untuk memecah belah umat. Tidak ada. Mana buktinya PWRS mengajak perang? Kagak. Diajak perang pun kami diam-diam senyum-senyum baik. Saya dengar ada orang ngajak perang, Yusuf tetap narok baik, santai dan ngopi baik. Tapi belum ngajak perang santai baik, ngopi ngarokok. Bahkan mun aing diizinkan kawin, majikan aing kawin deui beunang. Batur sibuk ngajak perang aing mending kawin deui. Jadi tidak terpengaruh oleh itu entah ini. Nah, anjing diajak perang ke pancing dikit sarua bae, kudu kemedan. Enggak ada. Kita PWS di arah sana. Jadi tidak ada bukti kita memecah belah umat. Justru kalau yang disebut memecah belah umat itu, yang bukti nyata itu orang yang ngajak-ngajak perang, bawa-bawa orang yang tidak berdosa. Itu jelas memecah belah umat. Itu jelas adu domba. Fakta nyata. Jejak digital tidak bisa dibohongi. Betul? Nggak pernah ada Hajiman ngajak perang, kagak ada. Gus Abbas ngajak perang, kagak ada. Yusuf ngajak perang, kagak ada. Nggak ada. Dewi ngajak perang, diajak belum. Kami masih senyum-senyum baik. Diajak perang, jelas terang-terangan, senyum-senyum saja, santai-santai aja. Dari mana dikatakan dituduh buktinya PWRS ini adu domba? Kagak ada. Nggak ada. Nggak pernah nih PWRS ngajak, umat Islam, siapkan parangmu, siapkan pedangmu, siapkan golokmu, pasang pedangmu, perang. Jangan pernah begituanan. Emang begitu tak lucu, hebat, hebat ternaon. Nah sebab di mana mau saya ngomong hebat sampai ke air, nggak bacot kumpul, buktinan. Apalagi kalau yang ngocehnya ngajak perang, bawa pedang, yang jadi korban itu orang-orang itu Nusantara menjadi budak bidak aja juga orang aneh nama tuh turun aja kan mereka perang menjadi perang atau budak detik bisa begitu mah artinya jadi akhirnya yang korban itu ya saudara-saudara kita antara muhibin dengan kita diadu domba maka kalau kita tidak cerdas tidak cermat kita memahami teori-teori orang-orang yang berplat G itu kita sudah perang dari kemarin. Tapi bukan itu arah kita. Arah kita ini meluruskan sejarah. Pangeran Diponegoro itu Balawi, kita luruskan bukan. Bukan, Wali Songo Balawi kita luruskan bukan. Dan kita luruskan ini dengan referensi kita yang nyata, jelas. Bukan hanya narasi atau asumsi. Siapa tuh? Imam Bonjol, Syihab Ba'lawi, bukan. KRT Sumadiningrat, Ba'lawi, bukan. Kita luruskan dengan data sejarah, kita luruskan dengan ilmu. Tidak ada kita dengan mengajukan ini orang Indonesia. Sesungguhnya Pangeran Diponegoro ini namanya Ba'lawi, dengan pedang, kagak kita, nggak ada kita. Karena memang PWRS ini tidak ke sana arahnya. Kita bisa duduk bareng-bareng dengan mereka-mereka yang beda argumentasi dengan cara sambil ngopi beneran, ngopi beneran, ngopi baca ayat tanda kutip ayat doang, ngopi itu aja tuh, ngopi beneran. Ayo kita ngopi. Kita ngopi bareng, duduk santai dengan dingin, bukakan kitabnya, referensinya, dari mana dasarnya, dari mana frekuensinya, apakah ini asumsi atau data sejarah. Ayo kita, itu intelektual, itu bonafid, itu umat Islam, itu move on namanya umat Islam. Benar tuh? Atau kita siap, ini siap, ayo kita siap berganding tangan dengan siapapun, walaupun dengan orang yang beda pendapat. Ayo kita ngopi bareng.
lain ngopi-ngopi 2 man lagi belum, lain ngopi benar-benar ngopi ayo ngobrol baik-baik. Dan kita harus konsisten. Kalau memang hujah kita lemah, data kita tidak ada data, tidak ada fakta, tidak ada prinsip, tidak ada manuskrip, ya akui gentle, mau kita mengkoti selesai, kita akan siap gentleman. Jadi jangan sampai ada narasi-narasi buruk kehadiran PW di Pandeglang ini. Oh, narasinya begini. Rek naon gitu tuan. Isin kabuya dimnya di Cidahu. Ayo isin kabuya muta di Cidahu. Arek ngomong jago hiji raja hiji kabuya muta di Cidahu. Jatara ngomong perang kabuya be. Perang kabuya perang jeung hawa nafsu, puasa be mah moal poe ge. Ngaji sakitu raja na hiji. Anak ulama besar, anak wali, dan ngomong perang. Itu. Jadi ini program PW harus disadari seperti itu. Ini saya tegaskan sekali lagi, andai kata pun Habib itu bukan dzurriyyatun Nabi, Hablok Group Habib itu geng, kita akan tetap terima. Itu saudara kita, bangsa Indonesia. Kita sambut dia tetap di Indonesia selagi dia membawa kedamaian di Indonesia. Nggak perlu, walaupun dia orang dari Yaman, nggak perlu, silakan aja. Tapi akan hormati. Yang penting jangan bikin gaduh di Indonesia. Jadi masalah pertanyaan DNA ini bukan untuk kemudian di-framing, ada mengatakan ini akan mencoba mengusir Habib. Bukan begitu. Kita hanya ingin tahu ini siapa sih, bener nggak validitasnya dzurriyyat Nabi. Kalau bener, alhamdulillah. Bener nggak? Kalau memang benar itu Habib dzurriyyatun Nabi, buktinya SDNA J1, saya akan alhamdulillah di Indonesia dipenuhi oleh dzurriyyatun Nabi. Buktinya ada SDNA J1. Oh, kalau tidak, apa kami akan mentertawakan? Kagak. Kami akan sambut ketika mereka bermoral, berakhlak, dakwahnya baik, tidak keluar-keluar, tidak anjing babi, tidak caci maki, tidak monyet, tidak apa. Ya kita sambut. Kita hadiri majelisnya. Tapi kalau dia dakwahnya dengan arogansi, mendidik rakyat Indonesia dengan pendidikan akhlak yang buruk, caci maki, menghina, menghujat, memprovokasi, nanti dulu. Saya orang Pandeglang, pandang orang Pandeglang nuturkan begitu, jangan malu orang Pandeglang mengikuti orang-orang yang seperti itu. Malu isin orang Pandeglang lamun nuturkan jelema nu dakwah mau lihat itu isin, perlu dipertanyakan. Orang Pandeglang sudah dididik oleh ulama-ulama Pandeglang dari dulu, dari zaman Syekh Sohib, Syekh Ruyani, dari zaman Abu Yadim Jati, Abu Yahalimi, Abu Yairus, bisa dididik akhlak dan akhlak. Harus mengikuti orang-orang yang sopan santun dan berakhlak dan ramah dan berilmu. Itu didikan ulama Pandeglang. Jadi ironis, lamun aya orang Pandeglang oknum ya ngaku orang Pandeglang, tapi nuturkeun jelema nu dakwahna teu berakhlak, caci maki, menghina, menghujat, memprovokasi, ngajak-ngajak perang, nuturkeun nu kitu. Ragu. Dididik ulama sama gitu. Daya. Orang Pandeglang harus mengakui prinsipnya apa? Kota 1000 ulama, 1.000 santri. Isin pirang aya 1000 ulama kemarin itu dituntun hiji jajan dalam hal mengikuti berakhlak. Isin 1000 ulama dituntun hiji jajan. Emang 1000 ulama merintahkan orang Pandeglang mengikuti orang-orang yang dakwahnya caci maki. 1000 ulama loh, mau mungkin. Ayo nuturkeun saha eta? Nuturkeun saha? Lamun aya oknum orang Pandeglang nuturkeun jelema nu dakwahna caci maki, memprovokasi, ngajak-ngajak perang. Mau dianggap imam besar, nuturkeun ulama Pandeglang mana eta? Ulama-ulama dulu yang mana? Syekh Sohib tidak seperti itu, Syekh Ruyani tidak seperti itu, Abu Yasin enggak. Tidak nuturkeun nu berakhlak, berilmu, nu ramah sopan santun. Eta sejatinya itu orang Pandeglang. Jadi jangan diikuti oleh kita. Pakem Pandeglang harus kita pegang. Pakem Pandeglang itu kota ulama, kota santri. Berarti akhlak kita harus akhlak ulama, akhlak santri. Itu beda. Ari Pandeglang kota ulama, kota santri, 1000 santri, tapi tingkah laku nuturkeun doang preman, doang jawarat, katinggalan kareta. Dipertanyakan, saya ngadidikna. Tidak ada. Ini yang harus
dipahami oleh semuanya. Apalagi kalau ada indikasi akan menguasai Indonesia dengan secara halus dan pelan-pelan lewat pengkaburan budaya, lewat pembelokan sejarah, lewat pengakuan cucu Nabi. Tapi indikasinya ingin menguasai Indonesia secara pelan-pelan. Lamun cek orang Labuan Tiamah maehan sabari ditiupang. Ini kita kan tolak. Walaupun dia mengatakan Duriyatul Nabi, tetap kalau ada indikasi pembelokan sejarah, pengklaiman para pahlawan, pengklaiman kemerdekaan Indonesia, pengklaiman bendera merah putih dan sebagainya, diklaim menjadi klaim-klaim Balawi oleh mereka, dibelokkan, maka kita tidak akan diam. Karena pembelokan sejarah, pembelokan nasab ini akan mempengaruhi kondisi Indonesia. Dan ini sangat mudah untuk menjajah kembali Indonesia yang kita cintai. Hilang penjajahan secara fisik, akan ada hilang penjajahan secara moral, hilang penjajahan secara ilmiah. Ini jelas sangat biadab daripada penjajahan secara fisik. Penjajahan secara fisik kita bisa tahu lawan kita, tapi penjajahan secara moral, secara ilmiah, sejarah ini sangat jelas akan mengakar terhadap orang-orang yang bodoh seperti yang begitunya. Jadi muhibin jahilun, kena bahaya itu. Nggak muhibin jahil, isi gitu. Khawatir begitu. Kalau Indonesia dipenuhi orang yang seperti itu, maaf, kapan Indonesia akan menuju jalan keemasan, bangsa keemasan? Sementara pemerintah sekarang, presiden kita Pak Prabowo sudah menuju arah ke sana untuk Indonesia. Maka PWLS ini jelas tugas utamanya tadi memberikan pencerahan, meluruskan sejarah dan menjaga kesucian nasab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitu. Mulai ngasah pedang, ngasah golok, ngasah celuri, lain aja ngasah otak merenang. Mengasah otak mana? Mengasah ilmu banyak. Gudang lah pandeglang, mengasah otak, ngasah ilmu, ngasah halak ayana di pandeglang. Itu mengasah pedang, ngasah celuri, menggeulanan ayana di pasar. Di pasar itu tukang mantekan kelapa, yang menjadi ayam, ayam terdarat begitu. Jadi sangat malu sekali. Kita jangan mengikuti gerak dakwah orang-orang yang kayak preman. Jangan ikuti. Sebab yang gaya dakwah preman, ngajukan golok, ngajukan pedang. Eta mah no bedanya yang preman pasar begitu. Dari mana ciri keulamaannya? Saya pun pernah mendengar Imam Syafi'i bawa pedang-pedang seperti itu, ngacung-ngacung golok. Jangan pernah saya mendengar Abu Yatim Jati dakwah seperti itu. Jangan pernah. Belum pernah ada. Yang sudah terkategori ulama apalagi Duriyatul Nabi, saya tidak pernah menemukan ada dakwah seperti itu di zaman-zaman damai, kecuali zaman perang. Yang Indonesia ini wilayah damai. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, saudara kita, suku Jawa, suku Sunda, saudara kita semua. Sekalinya ada warga Indonesia di Indonesia ya saudara. Jadi sangat ironis kalau ada pendakwah seperti itu mengotori Bhinneka Tunggal Ika, mengotori budaya timur negara Republik Indonesia terkenal berbudaya adat ketimuran, sopan santun, tapi pemberani, tapi sopan. Lalu dalam budaya dari mana itu? Dakwah bawa pedang, acungan golok, ajak perang. Budaya mana? Eta suku mana eta? Suku Sunda untuk itu, suku Jawa untuk suku Batak untuk itu dakwahna. Suku mana eta? Saya tidak tahu suku mana eta, Pak. Genjer kan. Genjer. Ya saya khawatir itu kalau yang bermain seperti itu dengan senjata dan senjata, perang dan perang, ujungnya dibunuh membunuh. Saya khawatir, bukan menuduh. Saya khawatir itu pernah dilakukan oleh PKI dulu, membunuh saudaranya para ulama. PKI yang melakukan itu sudah dibakar, sudah dibunuh sebelum dibunuh takbir, sesudah dibunuh takbir. DITI kan begitu dulu, sebelum ulama dibunuh takbir dulu, setelah ulama dibunuh pun dibakar rumahnya pun takbir dulu. Saya khawatir seperti itu dulu, kata orang tua saya dulu begitu katanya. Saya khawatir itu seperti itu, bukan menuduh, khawatir seperti itu. Ya kan, betul kan? Silakan dibuka sejarah orang tua dulu kita, orang tua dulu. Bagaimana para dulu justru PKI yang melakukan tindakan seperti itu.
Justru DITI yang melakukan tindak tertentu. Ulama dulu banyak jadi ulama di Pandeglang, sebelum dibunuh takbir dulu, sebelum dibakar rumahnya takbir dulu, sesudah dibakar dibunuh pun takbir. Siapa dulu? Silahkan tanya, silahkan dibuka sejarah. Tidak dilakukan oleh orang NU, tidak pernah itu dilakukan hari itu oleh orang NU, kagak ada. Dan saya kembali akan ingatkan sejarah. Kekuatan besar Indonesia diantaranya adalah umat Islam, dan wadah umat Islam yang jadi penguat Indonesia itu organisasinya dua, Muhammadiyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah. Di situ kunci Indonesia, kekuatan Indonesia. Dengan dua organisasi tersebut, Indonesia bisa bersatu dan kuat. Maka sangat ditanyakan sekali ketika ada oknum membuat satu organisasi, tetapi dakwahnya beda dengan dakwah dua organisasi tersebut. Cara dakwahnya beda dengan dua organisasi tersebut. Dua organisasi dakwahnya dengan ilmu, dengan pendidikan, dengan tarbiyah, dengan akhlak, dengan baik. Kok ini ada organisasi dakwahnya dengan kayak preman, arogansi. Ini jelas bertentangan. Ini yang menjadi akibatnya jadi perpecahan. Jadi perpecahan. Silahkan bikin organisasi, tapi tidak menimbulkan perpecahan. Ini kadang-kadang zaman sekarang ini ada maling teriak maling. Dia yang maling, orang diteriakin maling. Dia yang kelakuannya kayak PKI, nuduh orang PKI. Dia yang sifatnya kayak monyet, dia yang nuduh monyet. Nah ini sudah akhirnya terjadi sekarang ini. Ini terjadi. Nah ini harus pinter-pinternya kita memilih dan memilah. Maka tugas PWLS menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Wah ini PWLS diusut yang lain, ini memusuhi FPI. Kagak. Siapa bilang? Kalau saya mau bilang, saya Gus Abbas, saya khususnya, ini justru sedang melaksanakan program FPI loh. Percaya tuh? Kan terkenal slogan FPI, amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka ketika ada orang ngaku cucu Nabi, kami PWILS melakukan amar ma'ruf. Mana amar ma'rufnya? Amar ma'rufnya apa? Menanyakan validitasnya. Ente di mana turun nabinya? Mana tes DNA-nya? Mana kitab sejamannya? Mana referensinya? Mana manuskripnya? Itu amar ma'ruf. Betul. Amar ma'ruf itu. Mana nahi munkarnya? Ketika oknum tersebut tidak bisa menghadirkan tes DNA, tidak bisa membuktikan data sejarah, banyak framing bak-biku, maka kami menolak untuk mempercayainya. Itu nahi munkar. Betul? Kan benar itu berarti sedang kami lakukan itu. Amar ma'ruf nahi munkar sedang dilakukan itu. Justru yang perlu ditanyakan, ada orang mengklaim dirinya pembela Islam, amar ma'ruf nahi munkar, tapi terbalik, ngajak perang itu ma'ruf munkar. Saya mau nanya nih, ngajak perang sesama muslim, sesama bangsa Indonesia, itu amar ma'ruf atau itu nahi munkar? Kemungkaran itu munkar. Orang sedang damai-damai, hanya persoalan hal itu, yang berbuatnya satu orang, yang ditantang semua dimonyet-monyetin semua, itu munkar. Loh kenapa ini kemungkaran didukung-dukung? Terbalik. Dia yang mengatakan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia yang melaksanakan amar munkar nahi ma'ruf. Terbalik. Betul. Dibalik. Nah makanya menjadi jelema mah ulah sok-sokan sok suci sok bener begitulah ngomong sama anak depan itu bisa ngalaksanakan yaquluna wala taf'aluna ngomong unggul tapi itu bisa ngalakukan tapi balik akhirnya dibalik urang mutar ngomong amar ma'ruf nahi munkar urang mutar ngomong jihad malah urang melakukan tentang kemakrufan nanyakan validitas mereka itu tes DNA dan sebagainya itu amar ma'ruf. Dan ketika mereka tidak menghadirkan validitasnya, tidak ada tes DNA, kita menolak secara ilmu, itu nahi munkar.
Dan ketika kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa ini tidak sesuai dengan kriteria keturunan Nabi karena tidak ada SNA dan sebagainya, kita jelaskan ke masyarakat itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan disalahkan. Ini Haji Diar ini sudah amar ma'ruf nahi munkar ini. Dia bukan orang FPI, tapi dia sudah merasakan sebab amar ma'ruf nahi munkar itu bukan punya FPI, betul? Bukan. Siapapun umat Islam boleh amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika saya bicara amar ma'ruf nahi munkar berarti secara global, bukan punya FPI atau bukan yang punya amar ma'ruf, bukan hanya FPI, bukan. Siapapun umat Islam berhak untuk punya amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bukan orang FPI, belum tentu orang FPI, saya bukan orang FPI. Ketika kita mengatakan bahwa umaro dengan ulama harus harmonis, ada harmonisasi antara ulama dengan umaro, sama-sama membangun Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia, saling bantu, ulama mendoakan umaro, memberikan nasihat pada umaro mengikuti nasihat ulama, sama-sama untuk rakyat Indonesia. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Itu kesejatiannya ulama. Siapa ulama dulu yang selalu bekerja sama dengan umaro? Orang Banten yang ada di Bogor, Syekh Palak, itu kerjasama harmonis. Syekh Palak dengan Soekarno saling bantu, ya kan? Jangan di framing kemudian itu ulama yang dekat pemerintah masuk pintu pemerintah anjing babi, Nah ini kan dipertanyakan. Kembali kepada intinya PWLS hadir di Pandeglang, menjaga Pandeglang, menjaga saudara Pandeglang agar tidak terkena doktrin khurafat-nya para Habib dan doktrin sesat yang mengatakan kalian seseorang dzurriyyatun Nabi tetapi tidak mampu menghadirkan validitasnya. Maka kita mencegah secara ilmiah dengan akhlak dan ilmu, tidak dengan arogansi dan peperangan. Ini yang dikatakan dakwahnya Wali Songo. Adapun setelah dakwah, adapun setelah memberikan penjelasan tidak diterima, monggo kurang Mataram maksa dia nerima atau syukur atau tentu narawon. Karena kita menghormati perbedaan pendapat, kita menghormati perbedaan keyakinan. Ulah ngotot-ngotot deh. Wong kita juga tidak maksa, betul? Haji Diar menjelaskan kepada seseorang begini loh, Wali Songo, begini loh Pak Ali, begini loh tes DNA. Kemudian orang itu tidak terima. Belum pernah tuh Haji Diar ngajak-ngajak perang. Gus Haji Jajuli ngomong di video beginilah begini tentang referensi kitab. Ada orang tidak setuju, belum pernah ngasah-ngasah pedang nama. Tara main apa yang pikiran hutang berenyak kok. Termasuk saya, ketika saya bicara tentang Wali Songo PWS dan sebagainya, ada orang yang tidak terima, bahkan saya dihina di Cicacabik. Belum pernah saya nantang perang, karena saya memanut ajas. Kamu menerima paham saya monggo, tidak pernah nggak ada pemaksaan. Emang Wali Songo maksa-maksa orang? Kagak. Justru yang harus dipertanyakan mereka yang amar ma'ruf nahi munkar untuk Allah dan Rasul, ketika pahamnya tidak diterima, ketika pahamnya tidak diikuti, ngajak perang. Ini baru harus dipertanyakan. Dari mana itu punya pemahamannya? Maksa etama, maksa etama ngotot ambisi kudu diturut etama otoriter. Bukan jiwa muslim, bukan jiwa ulama. Kalau otoriter, kalau harus maksa, mun teu nurut kudu dihewaan. Etama lain jiwa ulama. Mau jiwa dzurriyyat Nabi jauh seperti jauhna masjid jeung maghrib. Paham? Demikian para hadirin, mungkin ini cukup untuk pembekalan. Selanjutnya saya kasih sesi untuk bertanya. Silakan yang mau tanya. Bertanya, Mas. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait ada yang ganjel di dalam hati saya, yang mana
memang itu adalah Ulangi Bang Dewi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya pada Abah terkait ada yang mengganjal di dalam hati saya. Memang dekat ada di wilayah Majasari, makom Mama Harun, ya guru Abah juga, ya guru kita semua juga. Makom Mama Harun itu ada Habib Hamzah Sulaiman Al-Harun bin Madrasah. Bin Madrasah itu kan orang single masuk angin. Kenapa ada Habibnya? Nah, terus sikap kita harus seperti apa? Coba terkait ada penyelewengan juga itu makam Habib Hamzah Sulaiman Al-Harun. Terima kasih Pak. Terima kasih terhadap Saudara Gus Erik. Begini, Syekhul Al-Mukarram Waliul Khaliqul A'ada Syekhuna Sulaiman Harun bin Madrasah, yang saya tahu karena saya jelas bertemu dengan beliau. Saya bertemu dengan beliau, dengan Syekhul Al-Mukarram Syekh Harun Kuranten Pandeglang, bertemu dan senang di gereja. Saya bertemu dengan beliau beberapa kali dan makan bersama. Yang saya tahu beliau itu orang daerah Pagar Batu, daerah Gunung Tara. Dan saya pernah bertemu dengan beberapa kerabat. Nasab beliau tidak sedikit pun ke Habib, ke Bali. Beliau orang Pandeglang asli, orang Paku Haji. Kenapa bisa di Habib? Ini memang tidak ada data sejarah, ada bukti sekunder memang. Hanya salah satu yang saya terima dari beberapa murid, beliau begini. Ketika beliau wafat, karena beliau ini seorang hawarithul ada, waliul gaib menurut saya, hawarithul ada, terkenal karomahnya dan sebagainya dan keajaiban keanehan-keanehannya, keunikan-keunikannya. Ketika beliau wafat, datanglah seorang Habib dari Bogor. Nah, Habib itulah yang membuatkan nisan untuk Kang Harun. Jadi di situ ditulis Habib Hamzah Sulaiman bin Harun, Hamzah Sulaiman Harun bin Madrasah. Jadi itu mah dituliskan oleh oknum Habib di daerah Bogor ketika beliau wafat, kemudian dibikin nisan. Intinya Syekhul Al-Mukarram Mama Harun Kuranten bukan Ba'al Wik. Ya, jelas sekali. Itu ulah oknum Habib di Bogor yang ketika beliau wafat, takziah ke situ, kemudian dibacakan nisan, langsung oh ini Habib begitu. Biasa. Cuma ketika itu memang belum ada polemik nasab. Intinya Mama Harun itu bukan Ba'al Wik. Kalaupun harus bicara masalah nasab, kalaupun menurut saya Mama Harun lebih kepada bernasab ke Banten, ke Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Itu yang saya tahu. Ya cukup ya. Yang lain kira ada yang bertanya lagi? Tapi Gus paling terkawin. Sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, berarti kita tutup aja. Ya, tutup. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Yusuf Al-Mubarak dan juga selaku pengurus PWI Pusat dan saudaraku Gus Ajis LCMH selaku pengurus pusat juga, dan semua para guru, para kiai, para ustadz, terima kasih. Kami di sini sudah jelas
dapatkan pengarahan dari Kiai Haji Yusuf. Terima kasih. Namun dalam hal ini setelah pulang dari sini saya mohon kita menyebar di masyarakat Pandeglang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masalah Habib Ba'alawi yang tadi sudah disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf. Hanya itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mohon maaf Pak. Ada sedikit yang harus saya sampaikan. Begini, ada sedikit menyebar. Ada pertanyaan dari beberapa orang. Katanya bahwa Syekh Kalupinang itu mengakui adanya Habib Dzurriyyat Nabi. Habib itu Dzurriyyat Nabi. Dibuktikan dengan adanya dua kalimat di Madhul Aulia. Nah, di situ bukan kalau tidak salah wal waliyu Habib wal waliyu idus Husain Durratul Nabi Qurratu Ain wal waliyu idus gelar batang ya Dzurriyyatun Nabi Qurratul Ain. Kalau tidak salah begitu kalimatnya. Di dalam Madhul Aulia ini yang saya baca, yang Said biar baca, beliau ini kan cucunya Syekh Sorib, cucunya Syekh Ruyani, langsung nasab Syekh Ruyani. Diteliti oleh beliau juga oleh saya semua. Di dalam Madhul Aulia Syekh Ruyani tidak dituliskan Syekh Sorib mengatakan bahwa Idrus Suar Batang itu Habib, tetapi dikatakannya Dzurriyyatun Nabi Qurratul Ain. Hanya mengakui bahwa Idrus Suar Batang itu Dzurriyyatun Nabi Qurratul Ain. Yang namanya Dzurriyyatun Nabi itu tidak berarti Habib, ya kan? Wali Songo Dzurriyyatun Nabi tidak Habib, ya kan? Sultan Hasanuddin Dzurriyyatun Nabi tidak Habib. Nah, Syekh Shoaib Kalupinang dalam Madhul Aulia tidak menuliskan wal waliyul Habib Idrus, tidak ada Habib. Ada juga wal waliyu Idrus Suar Batang Dzurriyyatun Nabi Qurratul Ain. Seperti itu kalimatnya kalau tidak salah. Tidak ada mengatakan bahwa Habib Idrus itu Habib. Ada juga mengakui bahwa Suar Batang itu adalah Dzurriyyatun Nabi Qurratul Ain. Itu tidak Habib. Sementara tidak setiap Dzurriyyat Nabi itu Habib. Dan memang Dzurriyyat Nabi memang tidak ada yang Habib. Nggak ada Dzurriyyat Nabi yang Habib. Gelar dari Dzurriyyatun Nabi itu Syarif dan Sayyid. Justru kalau orang pakai gelar Habib, justru itu sama saja dengan mengklaim dirinya bukan Dzurriyyat Nabi sebetulnya. Karena gelar Dzurriyyat Nabi yang saya tahu, referensinya kuat hanya Syarif dan Sayyid. Nah, kalau ada orang ngaku Dzurriyyat Nabi tapi gelarnya Habib, justru saya mempertanyakan dari mana itu. Sebab Sayyidina Hasan tidak pernah dipanggil Habib, Sayyidina Husain tidak pernah dipanggil Habib, Sayyidina Ja'far Shadiq tidak pernah dipanggil Habib, Sayyidina Zainal Abidin tidak dipanggil Habib. Ini Habib dari mana? Berarti bikinan sendiri. Demikian ya. Nah, mudah-mudahan ini cukup dipahami. Sudah kita tutup doa langsung. Satu kali aja. Pesan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, di sini calon pengurus PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Pandeglang atas pembakaran Pak. Semoga lebih mantap kembali, berjalan sampai tidak ragu lagi. Dan ada yang bertanya ke saya, apa ciri PWI dan Laskar Sabilillah Kabupaten Pandeglang harus punya karakter katanya. Mungkin dari salah satu dari saudara Abah juga. PWI Pandeglang bergerak senyap, menusuk tanpa menuntut. Dalam arti bergerak senyap itu tidak dawir dibalas dengan dawir, tidak fitnah dibalas dengan fitnah, tidak kurapat dibalas dengan kurapat. Itu disebut pergerakan senyap. Tapi terus memberikan edukasi dan pendekatan persuasif terhadap masyarakat. Menusuk tanpa menuntut, kita yakinkan hati mereka dengan keilmuan secara ilmiah agar mereka yakin bahwa kebenaran mereka itu salah. Dan mereka itu tidak mau mencari kebenaran itu, jadi tidak dipukul. Tapi kalau mereka menghina terus kepada ulama dan kiai-kiai kita,
diborong orang hajar gunung kere. Gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa keren. Semoga ini bisa direalisasikan, dikaromati berkati jami auliatis aktif Jawa. Kurson dikaromati berkati jami salah tidak kurson sesuatu tentang hubungan. Al-hadirin al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummati. Allahumma astur ummati sayyidina. Allahumma salim ummati. Allahumma fadh ummati sayyidina. Allahumma adkur ummati. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka fatah. Waghfir lana fa innaka ghafir warhamna fa innaka khairur rahim. Warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina min al-dhalal. Allahumma ij'al Islam wal muslimin wa alif baina qulubihim asirata bainahum. Ansurhum. Allahumma anta maqsuduna wa ridhaka matlubatina mahabbataka ridhaka ma'rifataka waqsina bihalalikal haramika. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa dinan qaiman wa yaqinan shadiqan wa qalban wasi'an wa ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa hajjan mabrur wa rizqan halalan thayyiban wasi'an kasiran yasiran mubarakan li ghairi sabil malakat wal masyaqqatin innaka ala wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebelumnya sudahnya saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus PWLS Kabupaten Pandeglang yang sudah dibentuk. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya khususnya kepada Ketua PWLS Pandeglang yaitu Gus Erik dan kepada sekjennya semuanya. Saya doakan semoga tetap istiqomah, Allah bersamamu bersama kita, semoga diberi ilmu yang bermanfaat dan semoga dikaruniai kesolehan, keistiqomahan, keselamatan dan rezeki yang banyak. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriqin billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama. Saparo, iya, kalau itu harus di Tok. Jadi foto di foto. Kursi putih kerek itu kerek kursi itu. Ya, kursi. Nah di belakang ada ke belakang. Di belakang bisa. Belakang. Itu penuhin belakang. Kursi tak? Hah? Kursi kaki itu. Dia depan ya. Depan ya. Ketua. Abang dia ya. Ada. Siap. Semangat Kaji. Kaji enggak kelihatan. Kaji semangat Kaji. Di pinggir apa tas satu? Bapak ini Pak, Bapak sini ke Abah. Sini duduk sama Abah. Ya. Duduk. Nah, ya Kaji. Semangat. Macam kelihatan Mas ya. Bapak enggak kelihatan Pak Pak. Geser ke kanan. Oke. Kurang jauh. Kurang rapat sedikit lagi aja. Dek, berbanding beda. Kurang rapat. Nah, udah cukup deh. Oke, cukup. Sip. Potong. Nah. Ya. Ya oke dari sini. Ya. Oke dari sini. Oke, pas 1 2 tahan. Lagi 3 2 tahan. 3 2 tahan. Oke, bebas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, Kolbu. Pak Erik.